Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sekarang saya Gilang sudah bersama dengan Saya Aris, Om Haris. Ya. vokalis. Om Haris vokalis ya. Saya Aris, pendamping sosial di Kabupaten Bandung Barat. Oke, Om Haris ini dari PKH. Jadi dari program Keluarga Harapan. Karena itu udah ada Om Haris, berarti saat ini kita akan bicara ngobrol-ngobrol santai tentang program Keluarga Harapan. PKH ya, program Keluarga Harapan. Kalian udah pada pernah dengar kan ya PKH? Pernah dengar ya? Pasti pernah dengar lah ya. Program ini kemarin sempat santer karena sering dibicarakan oleh para pemimpin di negeri ini ya. PKH disebut sebagai program unggulan untuk pengentasan kemiskinan. Karena sudah bersama Om Haris, panggilnya Om Haris aja ya. Boleh. Om Haris. Boleh. Ya. Om mau kakek, Bapak. jangan tante aja. Oh, jangan tante. Tidak cocok. Ya, Om Haris udah lama ya di PKH ya. Sudah dari 2015 berkecimpung di PKH. Kebetulan dulu 2015 itu sebagai pendamping sosialnya. Untuk 2018 ditempatkan di kabupaten jadi pendamping kabupaten. Oh, kalau dulu supervisor. Oke, jadi udah 2015 sekitar 2015 hampir mau 5 tahun ya. sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun. Jadi udah cukup mengenal deh. Pertama denger PKH itu tahu dari mana? Kebetulan saya kuliahnya itu di fakultas atau di universitas yang jurusannya tentang kesejahteraan sosial. Nah, di situ juga dibahas tentang PKH. Mungkin dari situ juga saya di nyambung gitu ya. Akhirnya saya bekerja di PKH juga. Oke. Jadi pas masuk nggak terlalu blank tentang PKH. Karena udah tahu ya sebelumnya ya. Jadi begitu PKH mulai sebetulnya Om Haris masih kuliah ya? Masih kuliah. Masih kuliah. Jadi kalau mungkin secara umum ya PKH adalah program Keluarga Harapan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari kata per kata aja udah mungkin menggambarkan ya bagaimana program ini tujuannya ke depan. Kalau saya lihat sih ini program Keluarga Harapan, berarti tujuannya untuk keluarga yang akan memberikan harapan gitu ya. Ya. Nah, harapan Jadi, untuk siapa? Kalau lebih garis besarnya sebetulnya intinya mengentaskan kemiskinan bukan sekarang tapi untuk anak-anaknya, untuk harapan kedua orang tuanya. Untuk generasi selanjutnya ya. Oke, Bang. Nah, kita juga sekarang pengen tahu apa sih sebetulnya pengertian PKH dari aturan-aturan atau hukum atau undang-undang yang berlaku ya. Ini ada diatur di Permensos ya. Ya. Om Haris masih ingat nggak Permensosnya? Ada di Permensos, Pak, bukan? Oke, sebelum ke Permensos berarti kita coba googling dulu. Kita pakai kata PKH aja ya. PKH adalah ada dari paling atas nih, ada dari IHSN Survei Katalog. Kita buka. PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan. Ya. Nah, ini yang ada di paling atas kalau kita Google kita tulis PKH. Sekarang kalau kita tulis program Keluarga Harapan adalah paling atas itu ada Indonesia Baik Paris.id, yang keduanya ada dari pkh.kemsos.go.id. Kita coba buka paling atas, berarti ini mungkin paling banyak dicari juga atau paling banyak dibuka oleh orang-orang. Oh, di sini ada gambarnya, nanti kita tampilkan ya di sini. PKH adalah program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada rumah tangga sangat miskin atau RTSM. Mereka yang berhak mendapatkan PKH adalah memiliki ibu hamil, nifas, menyusui, dan atau memiliki anak balita, anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, dan atau memiliki anak usia SD atau SMP, dan anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Oke, itu dari Google. Kalau menurut Permensos? Kalau menurut Permensos ya, tahun 2018 itu nomor 1 ya. PKH ialah program pemberian uang tunai kepada rumah
tangga sangat miskin atau RTSM berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. Oke, Nah, ada jadi kata kewajiban ya. Nah, jadi ada garis besarnya. Yang pertama yaitu keluarga sangat miskin. Lalu ada persyaratannya, yaitu komponennya. Yang ketiga yaitu harus melaksanakan kewajibannya. Oke. Dan nanti haknya adalah mendapatkan bantuan yang tadi non tunai Ya. bantuan Berarti tunai. dari tadi yang kita dapat di Google merupakan intisari sebetulnya dari Permensos nomor nomor 1 tahun 2008. 1 tahun 2018. Nah, jadi tadi sasaran programnya berarti disebutkan keluarga rumah tangga sangat rumah miskin. tangga sangat miskin. Ya, rumah tangga sangat RTSM. miskin. RTSM. Berarti jadi ini juga ya, kalau rumah tangga sangat miskin berarti kriterianya betul-betul yang seperti apa sih biasanya di lapangan? Kalau kita sebutnya desil di bawah desil 4 plus, Di 14. yaitu di bawah 20% angka kemiskinan di Indonesia. Di Indonesia ya 20%. Di misalkan di wilayah juga angka kemiskinan di 30%, berarti diambilnya 20% ke bawah yang diambil. Oke. Nggak ngerti saya. Ngerti ya? Ngerti nggak? Gimana ya? Gimana nanti? Ngerti nggak? Gimana Kalau ya? ngerti. Harusnya sih nantilah kita tampilkan maksudnya 20% itu seperti apa. Oke. Ya, Pak Gilang. Coba kita tampilkan ya. Tadi juga kan disebutkan kalau memang sasarannya rumah tangga sangat miskin, tapi yang mempunyai kategori ya. Ya. Ada Yang pertama kategorinya kategori kesehatan ya, komponen kesehatan ibu hamil dan balita. ibu hamil dan balita. Oke, 2. Yang kedua itu kategori pendidikan, yaitu anak usia yang masih dalam usia sekolah, SD, SMP dan SMA. SD SMP. Nah, Oke. untuk tahun 2019-2020 itu ada tambahan kategori yaitu kesejahteraan sosial, yaitu lanjut usia dan disabilitas. Oh, disabilitas. Disabilitasnya itu disabilitas berat yang tidak bisa bantu diri, jadi Oke, harus dibantu jadi oleh harus orang dibantu ya. Jadi untuk disabilitas berat juga masuk ke dalam komponen komponen PKH. dari PKH. Nah, Om Adis kan dari tahun 2015 ya. Tapi PKH ini dari tahun 2007. PKH 2007. Nah, tapi Om Aris mengikuti kan ya selama masa kuliah berita-berita tentang PKH gitu kan. Kira-kira apa sih, ada perubahan-perubahan apa atau kemajuan-kemajuan apa yang terjadi di PKH, karena ini program cukup lama juga ya, sampai sekitar 12 atau 13 tahun. Yang saya tahu ya untuk perubahan waktu 2007 dan 2012 itu komponennya itu tidak selengkap seperti sekarang. Kalau dulu hanya ibu hamil, balita, anak SD dan SMP. Oh, sampai SMP. SMP. 2015 saya masuk itu sudah tambah komponen pendidikan. Jadi yang sebelumnya SMA tidak masuk, sekarang mau masuk. Lalu di 2016, 2017 lanjut usia masuk. 2018, 19 ditambah disabilitas. Jadi itu untuk perubahan komponen. Untuk perubahan di internal PKH dulunya amun urang mah juga sekolah lah ya, kayak sekolah. Kalau dimulainya ada supervisor itu adanya P2K2, Kang. Oke. Kalau dulu hanya kumpul kelompok namanya. Jadi di kegiatan kumpul kelompok itu rata-rata hanya melakukan pemutakhiran dan ya silaturahmi lah sama ibu-ibu penerima manfaat PKH. Kalau sekarang ada kewajiban untuk mengikuti P2K2. Saya mendengar sekarang itu perubahan, kalau dulu dari tunai ya dibagikan lewat di kantor pos kalau nggak salah, betul ya. Nah, sekarang itu melalui non tunai atau pakai ATM. Nah, itu perubahan apa sih sebetulnya? Ya sebetulnya itu sama-samanya tunai, Kang, sama-sama saja tunai. Oh, tunai. Ya. Cuman kalau dulu KPM menerima secara langsung, uangnya ada, bentuknya uang. Bentuknya uang. Kalau sekarang bentuknya uang tapi bentuknya e-money. Jadi di dalam, masuk ke ditransfer melalui pemerintah ke bank-bank himbara.
Oke. Ya, jadi KPM itu mengambil bantuan secara langsungnya atau uang tunainya itu ke ATM, ke agen atau ke bank langsung itu bisa. Jadi hanya prosesnya saja yang berubah ya. Tapi untuk bantuannya tetap tunai. Tetap tunai. Maksudnya berupa uang ya. Iya. Tunai di sini maksudnya berupa uang. Untuk dibelikan sesuai dengan kebutuhan tadi komponennya, ada yang kesehatan, untuk pemenuhan gizi dan lain-lain, ataupun untuk pendidikan ya, untuk dana tambahan atau stimulus untuk pemenuhan kebutuhan di sekolah gitu ya. Kalau untuk kemajuan Kang, saya punya data KPM dari 2012 ya. KPM graduasinya itu yang keluar dari PKH yang dianggap sudah mampu, itu saat ini kurang lebih menyentuh ke 1.400. Jadi 1.400 KPM dari 2012 sampai sekarang. Itu di Bandung Barat aja? Ya, itu graduasinya beda-beda. Ada yang graduasi otomatis itu karena nggak ada komponen. Anaknya udah lulus sekolah lah ya gitu ya? Lulus sekolah udah tidak ada komponen lah. Tidak ada tanggungan. Yang kedua itu graduasi karena si ibunya sudah atau keluarganya sudah maju, graduasi sejahtera. Dan yang ketiga graduasinya karena si ibunya merasa sudah mampu dan memiliki usaha. Nah, itu yang sebetulnya yang dari pemerintah sampai sekarang juga itu yang terus digencarkan ya, digenjot. Digenjot. Jadi si beca ya, si KPM-nya itu diupayakan memiliki usaha yang bisa mensejahterakan keluarganya. Berarti ini menarik bahwa PKH itu sebetulnya datanya berubah ya? Berubah. Berarti berkurang karena tadi ada graduasi, ada yang anak yang lulus sekolah, sudah tidak punya anak yang sekolah ataupun tidak punya anak bayi, balita. Ada juga tadi yang secara sukarela ya? Sukarela ada. Karena dia sudah mampu. Nah ini mungkin yang sangat baik karena mengingat tujuan program ini juga ada salah satunya untuk melakukan perubahan perilaku masyarakat. Berarti luar biasa ya. Sebetulnya ada dampak secara tidak langsung terhadap perubahan pola pikir dari masyarakat. Karena kita tahu sendiri masyarakat Indonesia masih mudah untuk menyebut dirinya miskin demi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Semoga dengan ke depan ya ini graduasinya bertambah lagi. Amin. Berarti kalau ada yang graduasi ada yang penambahan lagi dong? Nah, untuk penambahan otomatis itu untuk kan sekarang permintaan Pak Presiden itu 10 juta penerima bantuan PKH. Jadi apabila ada memang yang graduasi itu akan ada penggantian. Jadi ada yang ditambah lagi ya, ditambahkan untuk yang minimal masih dalam angka 10 juta penerima bantuan. Soalnya kan tadi kan yang diinformasikan masih 20% yang bisa tercover. Nah, yang belum tercovernya bisa masuk karena ada graduasi tersebut. Graduasi ya. Tapi itu juga tidak langsung Pak. Perubahan data ya, karena mungkin juga ada yang dulunya memang masih miskin, tapi mungkin ketika anaknya lulus sekolah, satu misalkan dia kerjanya cukup baik, bisa menghidupi keluarganya jadi cukup sejahtera gitu ya. Nah itu bisa diganti lagi dengan mereka yang belum mendapatkan. Nah itu juga yang penting itu harus ada dulu di data BDT. Ada dulu ya data BDT. Nah di PKH berarti disebutnya apa sih? KPM ya, keluarga penerima manfaat. Berarti kalau kita mendapatkan program dari pemerintah, tentunya ada yang dia dapatkan dan ada yang dia harus lakukan. Ya sesuai dengan pengertian. Jadi dia memiliki kewajibannya bersyarat kan? Bersyarat. Ada syaratnya. Jadi untuk penerima PKH itu tidak cuma diberi cuma bantuan, tapi ada syarat yang harus dipenuhi ya oleh mereka ya. Satu apa aja sih syaratnya? Untuk kewajibannya. Untuk komponen kesehatan ibu hamil dan balita, yang pertama wajib memeriksakan kandungan. Kandungan ke kesehatan. Seperti bisa ke bidan, puskesmas, bisa ke bidan, bisa ke posyandu ya. Nah, untuk balita juga dan yang ibu hamil tuh di saat melahirkan wajib di fasilitas kesehatan. Jadi tidak disarankan atau tidak diperbolehkan lahiran oleh mantri atau apa namanya paraji. Nah, harus di fasilitas kesehatan. Yang kedua yang masih fasilitas kesehatan ya,
anak balita itu diwajibkan mengikuti kegiatan posyandu tiap bulan. Ya. Tiap bulan itu harus mengikuti. Nah, selanjutnya pendidikan itu pendidikan anak SD, SMP, SMA itu diwajibkan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Ya. Itu minimal 80% absen. Oh, kehadirannya ya. Kehadiran. Jadi apabila di bawah 80% itu dianggap tidak komitmen, berpengaruh kepada bantuan yang akan dipending. Berarti itu semua ya, SD, SMP, SMA. SD, SMP berlaku semua. Kalau nilai ngaruh nggak sih? Kalau nilai sebetulnya tidak berpengaruh, tapi secara tidak langsung kan kalau anaknya rajin sekolah, masa sih nggak bisa jawab pertanyaan gitu. Ya. Jadi kalau rajin sekolah nih buat kalau ada anak-anak yang nonton harus rajin sekolah ya, minimal hadir ya, karena otomatis akan meningkat lah ya. Ya. Jangan suka bolos. Saya nggak pernah bolos kalau sekolah. Tadi kita udah bicara tentang kewajiban di peserta PKH. Nah, tapi dengar ada P2K2 ya, Bapak nyebut P2K2. Ya. Nah, itu jadi salah satu kewajiban nggak sih buat penerima? Kalau dulu sih 2016-2014 itu belum menjadi kewajiban. Jadi tapi udah ada ya kegiatan rutin. Jadi sambil melakukan pemutakhiran di rumah KPM itu kita sosialisasi tentang kesehatan atau tentang pendidikan. Kalau sekarang? Nah, kalau sekarang ini ada kegiatan P2K2 dan itu nanti akan membahas tentang bagaimana cara mengasuh anak, bagaimana cara mendidik anak. Berarti ini untuk si ibunya ya, untuk si ibu dan keluarga. Kalau misalkan si bapaknya bisa hadir, bisa dihadirkan. Oh, boleh ya bapaknya ikut ya. Di saat sekarang kan ada yang kasus COVID-19 itu nyambung di modul kesehatan. Oke. COVID. Dan COVID dan COVID. Berarti kalau KPM tadi sudah memenuhi kewajibannya, kemudian dia bisa mendapatkan haknya ya. Betul. Haknya berupa bantuan langsung sosial, bantuan langsung tunai yang melalui ATM, melalui transfer. Oh, bansos ya. Nah, tadi kan kewajibannya nih Pak ya. Jadi Pak. Nah, Om Aris, ini kan jadi tadi kewajibannya. Nah, kalau KPM ini tidak melakukan kewajibannya, tidak memenuhi kewajibannya, ada sanksinya nggak sih? Nah, itu disebutnya di kita itu non komitmen kan. Nah, jadi apabila si KPM-nya tidak komitmen dalam arti yang tadi si ibu hamil tidak ke posyandu atau ke puskesmas, anaknya tidak diajak ke posyandu, terus anaknya setelah verifikasi di sekolah ternyata di bawah 80%, itu nanti akan ditangguhkan bantuannya. Oh, dipending ya? Dipending. Nah, itu ada formnya. Kalau sekarang tidak, tapi tetap mengisi form manual. Sekarang kita ada aplikasi EPKH, jadi verifikasi tersebut online langsung ke pusat untuk datanya. Dan nanti pendingnya juga dari kementerian. Jadi secara sistem akan terbaca. Secara sistem nanti kalau dia tidak komit, secara otomatis berarti akan terbaca. Ditunda ya? Nah, sudah ditunda. Termasuk juga kalau P2K2 ya? P2K2 itu dimulai 2018 Pak untuk kan untuk verifikasinya. Kalau dulu kan cuma kumpul kelompok sambil silaturahmi sambil pemutakhiran. Ya. Kalau di tahun 2018 itu ada 2019 khususnya itu ada verifikasi kehadiran P2K2. Jadi udah mulai diwajibkan ya. Karena memang tujuannya yang disebutkan Akang tadi, pengubahan perilaku. Ya. Jadi perilaku bagaimana terhadap anak, terhadap keluarga, dan perilaku kebersihan, perilaku pendidikan juga. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang P2K2, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam di video-video berikutnya ya. Oke, berarti PKH itu bisa kita simpulkan
PKH itu yang pertama adalah sasarannya untuk keluarga atau rumah tangga sangat miskin, ya, yang berada di 20% dari kemiskinan. Kira-kira kayak gitu lah ya, nanti jelasin lebih jelas. Memiliki syarat komponen, yaitu memiliki anak balita, ibu hamil, anak balita, juga anak sekolah, dan lansia disabilitas berat. Nah, tapi tidak cuma-cuma diberikan, juga ada kewajibannya. Kewajibannya yaitu ada harus komitmen mengikuti posyandu, pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil, dan juga absen 80% minimal ya di sekolah ya. Jadi jangan bolos nih. Buat adik-adik yang masih sekolah, jangan sampai bolos ya, nanti kalau nggak di pending bantuannya. Ya, segitu dulu video dari kita saat ini yang ngebahas tentang program Keluarga Harapan bersama Om Aris ya, dari PKH Kabupaten Bandung Barat. Nah, nanti tapi PKH ini akan kita bahas lagi karena ini masih awalan aja, karena PKH itu sangat banyak ya, sangat dalam programnya, hingga bisa bertahan bertahun-tahun ya, hampir 13 tahun masih berjalan. Dan yang luar biasa itu PKH itu memberikan lapangan pekerjaan, saya baca tadi memiliki SDM sampai 40.000 orang. Itu kan luar biasa banget, sebuah program dari pemerintah yang mempekerjakan sebegitu banyak tenaga-tenaga profesional muda yang peduli dengan mereka yang membutuhkan. Like dan share video ini kalau kalian suka, atau dislike kalau kalian nggak suka dengan video ini ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi tentang video-video terupdate dari kita. Terima kasih atur nuhun Om Aris. Nah, nanti kalau ada pertanyaan Kang, bisa dikomentar. Oke, kalau ada pertanyaan di kolom komentar ya, buat PKH tentang PKH selanjutnya. Nanti kita bisa jawab. So, bisa ya? bisa. Siap ya? Ya. Besok ya bikin lagi ya. Pertanyaannya dulu aja. Pertanyaannya dulu. Nanti kita tunggu pertanyaan dari netizen. Oke, sekian atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.